Pengembangan sistem pendidikan dengan berbasis kecerdasan buatan atau AI ini menjadi salah satu inovasi penting dalam upaya transformasi dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Talent DNA menjadi program pemetaan potensi berbasis AI yang mulai dikaji atau ternyata ini sudah mulai diimplementasikan di Provinsi Jawa Timur. Program ini menawarkan pendekatan baru dalam mengembangkan potensi peserta didik maupun tenaga pengajar melalui teknologi kecerdasan buatan. Lantas karena ini programnya cukup baru, mungkin juga tidak banyak yang tahu tentang apa sih metode talent DNA ini. Tentunya kita harus mengawal sehingga memang nantinya metode ini bisa memberikan manfaat yang optimal khususnya di dunia pendidikan di Jawa Timur. Lantas bagaimana DPRD Jawa Timur bisa mendukung inovasi teknologi dalam dunia pendidikan ini? Kali ini kita akan bahas di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya saya tidak akan sendiri, sudah hadir bersama saya salah satu narasumber yang bisa saja saya bilang ini politisi perempuan senior di Jawa Timur. Namun juga sepertinya ini sosok perempuan yang inspiratif kalau menurut saya ya. Sudah hadir bersama kami Bu Sri Untari, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDIP. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum untuk semuanya. Seluruh pemirsa Jawa Timur ini ya? Seluruh Jawa Timur nasional Ibu. Oh, nasional. Semuanya se-Indonesia. Jadi kita bisa Apa? melihat, mengangkat inovasi apa aja yang ada di Jawa Timur. Saya tuh selalu senang kalau harus berbincang dengan Bu Untari karena pasti akan ada sesuatu yang baru ya Bu. Apalagi kali ini kita ngomong masalah dunia pendidikan, betul, inovasi talent DNA. Namun sebelum lebih lanjut ya Bu ya, saya ingin memberitahukan juga kepada pemirsa bahwa memang kenapa kok Bu Untari yang cocok, saya rasa cocok untuk membahas hal ini, masalah talent DNA, kemudian masalah pendidikan, karena memang itu merupakan tupoksi dari Komisi E. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit dulu latar belakang Ibu sehingga memang topik-topik kenapa langsung nyaut ya? Topik-topik gitu ya? Itu kenapa kok bisa nyambung, relate kalau bahasa anak-anak sekarang, betul. Gimana ini Bu? Bahasa Malangannya nyaut. Nyaut ya, langsung. Jadi gini Mbak, saya itu sedang mempelajari, meriset tentang tentang manusia yang itu saya pelajari bahwa kita ini sesungguhnya turunan DNA dari ayah kita, kakek kita ini terus. Nah, akhirnya diri kita ini adalah bagian daripada yang pertama program yang dari bahasa komputer yang saya pakai ya. Itu dari orang tua kita kepada kita. Yang kedua adalah hal mendasar yang tidak bisa lepas yaitu DNA itu. Nah, kemudian saya kebetulan sampai sekarang kan masih di Ketua Umum Koperasi Setiabudi Wanita. Karyawan saya itu pada waktu rame-ramenya ISQ itu saya ikutkan. Dan itu ada perubahan perilaku yang bagus. Gitu. Kemudian 1,5 bulan yang lalu, saya teskan psikologi untuk melihat bagaimana talent mereka. Nah, ketika saya diundang untuk menyaksikan pelantikan para kepala sekolah, Gugup itu menyampaikan tentang talent DNA. Menurut saya tek begitu. Karena saya pernah sebagai orang tua anak-anak sekolah SMA maupun SMP. Saya kadang dulu bingung anakku ki bakate opo yo. Nah, maka kemudian ketemulah teman-teman psikologi, kebetulan salah satu pengurus kamu itu psikolog. Bunda, bisa diinikan aja tes psikologi anak-anak kita. Jadi saya punya tradisi anak saya dari SMA mau masuk perguruan tinggi tak tes psikologikan. Minatmu apa? Begitu. Minat pekerjaan kedepannya apa? Ada serumpun minat, lalu saya suruh milih. Kamu pilih, kamu harus tanggung jawab tapi nggak boleh mundur. Kalau sudah milih harus maju, nggak boleh mundur. Maka pikirkan dulu mana yang kamu pilih. Nah, pengalaman ini saya pakai untuk bisa menurut saya anak-anak kita yang SMA itu utamanya yang mereka mau meneruskan sekolah selanjutnya, entah mau bekerja, entah mau meneruskan, entah sekolah kedinasan, mereka mesti diplot, dilihat utamanya bakatnya sejak kelas 1, talent DNA-nya apa. Nah, talentnya itu berdasarkan DNA, sehingga kita punya potret dasar anak-anak kita. Oh, DNA-nya begini, karakternya begini, sukanya ini, nggak sukanya ini, orang yang disenengin, itu akan termapping. Begitu termapping, nanti kalau dia dalam belajar itu kok nggak maju ya dia, misalkan stuck, atau yang sangat lompat, atau yang malah mundur. Kenapa ya kok bisa begini? Maka dengan membuka itu, kita bisa tahu,
Maka guru bimbingan konseling nggak boleh marah-marah. Guru BK Guru ya? konseling itu nggak boleh marah, mau konseling kok marah-marah. Ya, ya, Harusnya ada anak-anak kelebihan energi ya. Itu oh kamu tuh gini loh nak, maka kamu nanti cocoknya begini, cocoknya begini. Itu Mbak, saya tertarik dengan apa yang mau kita lakukan di sini ini karena itu. Saya punya background orang tua, saya background pimpinan sebuah lembaga usaha yang mereka saya tes psikologi, saya ini kan saya nyen sewu dalam DNA Jawa ya, nyen sewu weton Mbak. Weton, neptu, kemudian pasaran, kemudian pranoto mongsonya itu sesungguhnya DNA. Kenapa saya bisa melihat? Oh, neptu ngene, watak dasarnya begini. Kalau wataknya dasarnya begini, tidak cocok ditaruh di sini, cocoknya ditaruh begini. Ini sebenarnya ilmu talent DNA ini kalau leluhur kita udah punya di primbon sama weton itu. Mungkin juga karena background latar belakang ibu juga sebagai tenaga pendidik sehingga ini memang dirasa cocok untuk sistem Kayaknya pendidikan. karena S1 saya pendidikan. Oke, sekarang Bu, kalau kita berkaca pada sistem pendidikan di Jawa Timur, seberapa urgensinya talent DNA ini untuk diterapkan, Bu? Pengaruh apa yang Ibu harapkan, khususnya untuk perbaikan ya, dalam transformasi sistem pendidikan di Jawa Timur? Ya, data terbaru, saya ke Rumah Sakit Jiwa Menur, karena ini mitra kami. Di situ saya temukan data terbaru, hampir 50.000 anak depresi. Depresi? Aduh, macam-macam. Ada yang karena judul, ada karena game online. Jadi depresi, hampir 50. Saya nangis ketika saya, ya Allah. Jadi kepala Rumah Sakit Jiwa Menur menyampaikan pada kepala saya, ya Allah kok iso kayak gini yo. Nah itu kemudian saya mencoba untuk iki opo sing kudu tak lakoni untuk menghambat anak-anak kita supaya tidak depresi. Lah, salah satunya menurut saya talent DNA itu untuk menemukan bakat. Anak-anak depresi itu ada yang sukanya itu seni tapi sama orang tuanya suruh jadi dokter. Dipaksa orang tua jadi dokter, maka dia tidak akan pernah bisa menyukai pekerjaannya itu, jurusannya itu. Nah, ini tadi saya coba koordinasi dengan Kabid Kesiswaan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ini mau dilakukan untuk yang SMA Taruna dulu. Berarti dalam waktu dekat tidak hanya dikaji, sudah mulai diimplementasikan sudah mau di Jawa Timur. Diimplementasikan, sepakat bersama komite sekolah, dibiayai oleh komite sekolah. Komite sekolahnya sudah oke, karena mereka juga butuh untuk mengetahui anaknya itu seperti apa. Insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan di 3.000 lebih anak dari semua di SMA Taruna Nala. Kan kita punya 6 Taruna Nala itu. Jadi di Kediri, di Madiun, Angkasa, Nala, Bayangkara, Madani, satu lagi yang di Bojonegoro itu yang untuk kepentingan ASN. Sehingga memang itu yang jadi kalau itu nanti dilakukan di anak-anak kita itu, terkadang kan gini juga, sebenarnya anak-anak belum tidak berkeinginan untuk sekolah Nala, tapi mau sekolah Taruna, tapi orang tuanya ngotot, misalkan para gengsi, para pengen anaknya, banyak masihan orang tua kayak gitu. Dipaksa di situ, akhirnya dia nggak kuat mundur. Dulu di Nala ada pernah 2 orang kalau nggak salah. Baik Bu, ini kan masih menarik ya terkait dengan temuan-temuan dan potensinya di Jawa Timur terkait dengan pengembangan talent DNA. Tapi kita tahan dulu Bu, karena masih ada di segmen berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special program podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Titik Puspa meninggal dunia di usia 87 tahun. Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh keluarga besar Titik Puspa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, masih membahas terkait dengan metode talent DNA bersama Bu Sri Untari. Bu, menyambung yang tadi kan Ibu menyatakan bahwa sebenarnya zaman sekarang pun masih banyak orang tua yang memaksakan keinginan anak sekolah di A, B, C, D padahal tidak sesuai dengan potensi minat dan bakatnya. Nah, kalau saya ingin tahu Bu, bagaimana sih cara kerja dari metode ini Bu untuk
melihat potensi anak? Apakah ini tes tulis atau karena ngomong-ngomong DNA ini orang tuanya juga ikut dites atau gimana? Monggo silakan. Iya. Bu. Jadi ini yang dites anaknya, mengikuti serangkaian tes yang saya lihat sih kalau karena ini dikembangkan melalui konsep tentu menjawab pertanyaan lah, Mbak. Menjawab pertanyaan, setelah itu juga diajak berbicara begitu, sehingga kemudian si explorer itu mengetahui, dan kemudian ada tools yang dikembangkan. Tapi secara apa namanya ya, secara langsung saya belum pernah melihat. Hanya kalau itu dari ISQ, saya kan pernah ikut di masa yang lalu, karena saya juga kita dibawa ke arah berbagai situasi yang kemudian kita kemendadak. Salah satunya orang itu spontanitas itu sebenarnya jujur pada dirinya sendiri, itu spontan. Maka kalau kita bisa melihat dengan tes DNA itu ada manfaat yang bisa kita ambil, itu peningkatan pemahaman. Pemahaman apa? Yaitu membantu individu mengenali kekuatan dan kelemahan mereka. Terkadang kita tuh nggak mampu melihat kekuatanku apa. Nah, disuruh nulis kan, Anda bagus di bidang di apa, jelek apa, itu bingung, nggak mampu nulis karena tidak pernah kenal dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian pengembangan bakat. Kalau bakatnya ketahuan, bakatnya renang, ya udah dia sekolahin renang gitu. Kan kemudian kalau karyawan peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja mereka karena misalkan CPNS ya, baru direkrut, itu kan mesti harus ada potensinya di bidang mana. Memang dia memilih misalkan potensi di bidang pariwisata, di bidang infrastruktur dan sebagainya, tapi tepatkah itu? Sesuaikah? Terkadang orang milih karena teman. Nah, betul. Bukan karena dirinya sendiri, grup-grup gitu loh. Nah, itu kan nggak jelas ya. Kemudian juga bisa untuk peningkatan hubungan antar individu. Nah, peningkatan hubungan antar individu itu untuk memahami karakter dan talenta orang. Kalau talentanya udah ketahuan, lalu kita itu bisa tahu arah kita mau kemana. Orang tua membiayai nggak useless. Lebih legowo. Kan banyak ya, juga anak-anak yang berhenti di semester 3, semester 4 gitu. Saya lihat-lihat di kampus-kampus itu masih ada. Kemudian bisa pengembangan tim. Kalau kita kerja dengan tim, talentnya di sini, tim kan butuh varian talent untuk menjadi satu kesatuan tujuan yang akan ditetapkan. Nah, maka metodenya itu kelihatannya kalau ini kelihatannya yang mau diajak memang Pak Ari Ginanjar. Pakai metode semacam ISQ tapi lebih kepada melihat DNA-nya seperti apa. Begitu. Maka saya belum bisa menjelaskan secara detail, saya karena belum ikut. Tapi kalau ISQ yang lalu saya sudah ikut, dan itu tadi anak-anak buah saya juga saya ikutkan, sehingga kami semuanya sudah siap untuk itu. Sehingga kalau kita nanti mau melakukan itu, nanti saya akan lihat hasilnya di 3.000 lebih anak ini di SMA Taruna Nala, tidak hanya Nala, Taruna saja, yang itu semuanya akan terlihat mappingnya nanti. Karena gini Mbak, kita ini menghadapi demografi besar, bonus demografi. Kalau anak-anak kita itu mampu mengenali bakatnya, bisa diarahkan ke dunia kerja apa, itu age menjadi bonus. Tapi saat ketika misalkan anak-anak kita nggak tahu arah, arepe ngalor dadi ning ngidul, arepe ngulon dadi ning ngalor, maka yang terjadi adalah petaka demografi. Karena jumlahnya udah besar banget, udah 65% loh ini. Ya, generasi mil, kemudian Y dan Z ini 65% sekarang. Sehingga kalau ini tidak hati-hati kita memetakan bakatnya mereka dan mengarahkan mereka itu untuk bisa ke bidang apa yang mereka sukai. Kalau lost generasi kita akan susah. Maka di saat Indonesia emas 100 tahun ke depan bisa tidak terjadi bonus demografi, petaka demografi. Kalau petaka demografi, apa yang bisa terjadi? Kita akan down kini jadi bangsa. Ini yang harus kita jaga dari dunia pendidikan. Mumpung tadi masih disinggung Bu masalah bonus demografi. Kalau Anda melihat sejauh ini bagaimana kalau untuk pendidikan dan generasi-generasi sekarang Bu, untuk mungkin tidak hanya tantangan yang cukup besar dari kemajuan teknologi, Anda melihat seberapa pentingnya sih akhirnya sistem pendidikan ini memang harus bertransformasi pada saat ini? Ya, zaman saya sekolah berbeda dengan zaman anak-anak saya sekolah. Saya tidak mengenal HP. Saya tidak mengenal screen, saya tidak mengenal komputer.
Saya cuma mengenal buku, menulis halus, menulis biasa, didikte, pakai kapur, dihapus pakai konvensional penghapus. ya semuanya. Iya. Transformasi hari ini paling mendasar menurut saya gara-gara internet. Internet ini membuat kita terkejut. Nah, keterkejutan itu bisa lebih cepat itu yang ikuti anak-anak. Ini kan disruption era dan abundance era. Disruptionnya terkejut-terkejut. Abundance-nya adalah keberlimpahannya. Aku mau telepon anakku di Amerika bisa. Video call sama siapa saja bisa. Mau melakukan apa saja bisa, apalagi dengan AI, aku di sini, wajahku sudah bisa di sana. Sehingga ini merupakan sesuatu yang perlu kita kelola supaya tidak menjadi disruption tadi, tapi menjadi abundance. Nah, keberlimpahan itu harus diarahkan menjadi energi positif. Tidak boleh kemudian keberlimpahan itu anak-anak terus sembarang iso akhirnya jadi ilmuwan ngawur, jadi Yun sewu ya, anak-anakku yang pernah jadi hacker. Kalian kadang-kadang kan begitu. Jadi hacker meretas ke sana kemari dan sebagainya. Dunia bisa kacau balau ini kalau ini dibiarkan begitu. Maka perlu diarahkan. Jadi anak-anak kita yang sedang mengalami pubertas, ini kan emosinya masih gini-gini. Besok gini, sekarang gini, besok lagi menangis, tertawa, ngakak-ngakak, besok ngambek, marah-marah sama orang tua, peluk-peluk. Ini anak-anak pubertas karena memang emosinya belum stabil. Nah, anak-anak yang emosi belum stabil, arus informasinya gede banget, mereka tidak bisa memilah dan memilih. Contoh ya, saya ada case di Banyuwangi. Anak-anak SMA sudah buka micat. SMA ya? SMA. Ini kan berat. Karena ini kita tidak mampu untuk menyaring informasi untuk anak-anak kita. Saya berharap pemerintah itu, Kominfo ya, mampu bikin saringan lah. Ya apa carane arek-arek SMA, SMP, SD itu yang dibuka yo. Ojo buka langsung sembarang metu. Sekarang kan gini, buka seret semua keluar. Mudah diakses siapa saja. Sangat mudah. Dan arus informasi yang seperti ini, amit sewu Mbak ya, mengakibatkan anak-anak kita ada yang kecanduan seks, kecanduan narkotika, kecanduan. Saya sedih ketika diberitahu oleh teman saya yang sering kali menemani anak-anak dalam perundungan ini, yang kecanduan seks. Mbak, ya Allah, pengen kayak makan pengen tempe, pengen permen itu. Coba, ini kan sudah salah rusak, di sini, baik. Rusak kan, ada saraf-saraf yang rusak, yang belum waktunya dia sudah seperti itu. Maka pendidikan tentang agama, budi pekerti, pendidikan sopan santun itu harus sekarang diperbanyak menurut saya adab. Nah itu kalau talent DNA-nya itu diketahui, kecenderungan anak gini, gurunya ndang mengarahkan gitu, mengarahkan untuk yang menjadi bagus. Karena itu tadi, saya ngeri dengan arus informasi dan tidak bisa memilah dan memilih anak-anak. Kecanggihan dari dunia transformasi kemudian komunikasi itu saat ini juga di satu sisi ini bisa mendatangkan petaka juga ya Bu ya. Oke, kita tahan dulu Bu. Tentunya tantangannya semakin tidak mudah ya. Tidak hanya masyarakat, orang tua, termasuk dari wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kita masih akan bahas di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tetaplah bersama kami. Menyelami dunia otomotif dari berbagai sisi. Industri panggung hiburan kini semakin berkembang dengan hadirnya Mobile Front of House. Mobile FOH dapat menjadi pusat kendali pertunjukan seni. Bersiaplah untuk perjalanan seru bersama CNN Indonesia. Kalau biasanya tram itu ada di jalur darat, ini juga masih jalur darat, tetapi dibuat bergantung. Jangan lewatkan CNN Indonesia Drive setiap Jumat jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya tadi sudah dibahas bersama Bu Untari ya terkait dengan bagaimana perkembangan dunia pendidikan di Jawa Timur, khususnya menerapkan metode talent DNA yang mungkin ini masih awam di telinga masyarakat.
Sosialisasinya tentu tidak mudah, Bu. Banyak tantangannya. Jadi bagaimana Anda menyiapkan tidak hanya Bu Untari tapi juga semua komitmen dari DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana, Bu? Saya kira kami dan rekan-rekan yang di DPRD itu kalau tahu manfaatnya pasti senang. Karena membantu kita para orang tua yang kita tidak sempat untuk melakukan assessment sendiri di rumah. Nah, assessment ini ada toolsnya, ada hasilnya tinggal kita pakai untuk kepentingan membina dan membangun anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat gitu kan. Sukses dia mengenali dirinya sendiri, kemudian sukses dia berhubungan dengan orang lain dalam dunia kerja yang mereka butuhkan. Kalau regulasinya hari ini belum ada, Mbak. Ini adalah sebuah cara pandang open mindset ya, supaya kita ini bersekolah, berpendidikan ya tidak hanya tulis menulis, ini tidak hanya itu, tapi bagaimana juga di sekolah itu membantu orang tua untuk membuka. Karena memang kalau misalkan orang tua cari sendiri kan juga ini kalau dibilang sama dengan kita beli barang lah. Kalau beli barangnya partai begitu lebih murah. Kalau beli partainya per piece pasti lebih mahal. Sama juga biayanya kan juga seperti itu. Nah, maka untuk itu saya sampaikan pada seluruh teman-teman ya masyarakat Jawa Timur dan Indonesia, ayo kita berusaha mengenali anak kita. Nah, ini sarana membangun. Tetapi ini tidak dipaksa ya, Mbak. Tidak boleh ada paksaan. Karena kan berbayar. Karena berbayar tidak perlu ada paksaan, tetapi disadarkan bahwa ini penting. Untuk apa? Untuk bisa orang tua itu menjadi orang tua yang bijak. Untuk bisa memfasilitasi anak-anaknya ke depan, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, sukses dalam karir, sukses dalam hubungan keluarga di dalam rumah tangganya, sukses juga di dalam komunitas dan kerjanya. Itu sungguh penting. Kalau kita bisa punya banyak anak-anak seperti itu, kita nggak ragu 100 tahun nanti. Tinggal 25 tahun lagi. Tinggal 20 tahun. Untuk 100 tahun. Dari situ kalau menurut saya orang tua, kami DPRD, pemerintah, ayo kalau kepingin mencetak generasi emas sungguh, ya kita harus bersungguh-sungguh. Dan tidak bisa hanya pemerintah itu, orang tua harus kuat. Ini saya tunjukin ya kenapa saya bilang tidak hanya pemerintah. Pemerintah itu pemegang regulator aja. Karena gini, produk domestik regional bruto ini cerminan ya kekuatan ekonomi masyarakat. Itu jauh dibandingkan APBD-nya pemerintah. Triwulan 1 berarti akhir Maret, April awal. Itu Jawa Timur 819 triliun PDRB-nya. Jadi uang yang berputar di masyarakat, kekuatan produksi itu segitu. Nah, itu akan menghasilkan pajak, pendapatan, segala macam. Itu ketika oleh pemerintah dikumpulkan dalam bentuk pendapatan, setahun kita hanya mampu mengumpulkan 28 triliun se-Jawa Timur. Nah, kalau 1 triwulan 819, kalau kali 4 rata-rata misalkan kan ada 300 triliun. Itu kekuatan masyarakat. Disitulah saya selalu minta, kita kalau udah SMA ini mestinya jangan pendidikan gratis, tapi pendidikan bersubsidi, supaya yang kaya mensubsidi yang miskin. Yang miskin bebaskan, yang menengah dan kaya berikan kesempatan untuk membantu yang miskin. Karena kalau gratis semua nggak adil buat yang miskin. Masa anak saya sekolah SMA suruh gak bayar? Malulah saya. Nanti saya dimiskinkan sama Tuhan. Oleh karena itu maka saya bertanya ke Bapeda sebagai perancang pembangunan, ini gimana untuk Jawa Timur? Masih ada TISTAS apa enggak? Udah nggak ada, Bu. Oke, kalau gitu kita bikin PSM. Peran serta masyarakat. Tapi peran serta masyarakat itu jangan bicara cuma rupiah. Ada 7 peran serta masyarakat. Termasuk diantaranya dunia usaha. Itu yang perguruan tinggi, dunia usaha, kemudian komunitas-komunitas itu peran serta masyarakat. Itu dilibatkan dalam kita membangun anak-anak kita bersekolah, maka pemerintah akan ringan. Sekarang aja, Mbak, kami mengalokasikan 9,3 triliun untuk pendidikan SMA dan SMK. Termasuk BPOP untuk sekolah negeri dan swasta. Itu segitu banget. Karena anak kita hampir 7,5 juta. Anak Jawa Timur yang sedang sekolah, baik sekolah di SMA negeri, swasta maupun pondok pesantren. Yang setingkat itu. Itu segitu. Jadi kan besar banget alokasi kita. Dari 28
triliun pendapatan, kemudian Silpa 4,7 dijadikan satu ya sekitar 30 berapa itu 32. Itu yang 9,3 itu untuk pendidikan sendiri. Jadi karena besarnya alokasi ini, nah besarnya alokasi ini untuk siapa? Untuk anak-anak, untuk guru, untuk infrastruktur, memperbaiki sekolah, untuk lab dan untuk semuanya saja. Sehingga untuk itu kita perlu untuk bekerja bareng-bareng. Jangan bekerja sendiri pemerintah. Pemerintah jadi regulator, tapi regulator yang memahami objek yang diregulasi. Nggak boleh sakar PDW juga. Maka saya kalau ada perda gitu, saya bicara if I were you. Nek aku dari masyarakat. Sekarang saya kan sedang menjadi regulatornya. Nah kemudian masyarakat yang kita jadikan objek dari regulasi itu bagaimana suaranya? Itu harus kami dengar. Dan saya selalu minta suara mereka. Ada feedback berarti ya Bu ya? Selalu, kemarin uji publik. Kemudian Bu, ini kita juga melihat bahwa tadi Anda menyatakan bahwa ini belum sampai kita bandingkan ke Asia Tenggara. Nah, Jawa Timur ada 38 kota kabupaten dengan karakteristik berbeda ya. Bagaimana mengintegrasikan talent DNA nantinya ke sistem pendidikan yang ada tanpa nanti menimbulkan disrupsi yang signifikan? Ini kan menjadi tantangan sekali ya dengan perbedaan-perbedaan yang ada di Jawa Timur. Yang pertama mungkin yang akan menjadi gitu tuh urusan biaya. Pasti itu. Masyarakat itu kan sebenarnya kalau saya jadi orang tua, anak sekolah tuh investasi kita kan. Jadi kalau investasiku ya gak usah bureng gitu loh. Gak usah marah-marah, orang investasi kok marah-marah. Investasi kita di bank, di saham, itu aja kita dengan senang hati. Investasi kepada anak-anak tentunya juga harusnya senang hati. Nah, investasi berupa, ini kan pasti berbayar, nggak mungkin gratis. Ini yang menjadi tantangan. Bagaimana caranya? Maka tidak perlu dipaksa. Tetapi orang tua yang sadar, yang merasa ini penting, ayo ikut toh. Sekolah memfasilitasi. Yang penting jangan pernah dipaksa. Ini era demokratisasi, jangan dipaksa. Tapi bangunlah kesadarannya bahwa ini penting, bukan hanya untuk pemerintah, no, untuk diri kita sebagai orang tua. Begitu tahu, oh ngene ya anakku tiba. Makanya nek ndok omah kok ngene lah itu. Ternyata ya, anakku iki anu yo seneng gambar tiba. Oh noleh gambar-gambarnya omah tak amuk misalnya kayak gitu. Nah, jadi ini kan akhirnya orang tua tahu. Maka tantangan pertama mungkin berbayar, tantangan berikutnya jangan dipaksa tadi itu. Berikutnya kami tak menciptakan regulasi. Kalau belum ada regulasi, kesepakatan yang nala ya aku ngomong. Taruna ini itu dipakai sebagai pilot project. Nah di pilot project itu nanti hasilnya seperti apa bisa diluaskan ke semua. Maka sistem ini nggak akan mendisrupsi sistem. Malah ini supporting sistem dari pendidikan karena akan kuat di dalam kita mengarahkan anak-anak. Jadi ngarahkannya pun itu gak ngawur guru BK itu, tetapi berdasarkan basis ini. Artinya dari metode talent DNA ini sebenarnya mungkin manfaatnya kita tidak bisa melihat dalam waktu singkat. Tidak bisa sekarang. Tapi ini akan berpotensi untuk masa depan Betul. terhadap generasi-generasi berikutnya. Tentunya ada tantangan. Saat ini juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang mengkaji ulang, sudah mulai mengimplementasikan dari DPRD Jawa Timur pun sudah mulai ya mendorong. Banyak sekali regulasi yang sedang dibahas. Ya kami harapkan hal-hal yang positif ini Bu bisa segera terlaksana. Tentunya untuk kemajuan khususnya generasi muda di Indonesia secara khusus di Jawa Timur. Bu Nari, terima kasih banyak. Sama-sama. 30 menit nggak berasa kalau ngobrol sama Ibu ya. Selalu banyak hal-hal positif yang bisa saya ambil ini di servernya isinya Mbak Isan, Doraemon. Nanti kayaknya kalau ada ini metode talent DNA tes, saya boleh diikutkan ya Bu ya? Saya Boleh, coba ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Nari untuk segala macam informasinya hari ini. Semoga karir Ibu terus bersinar ya Bu ya, kemudian kesehatan untuk keluarga. Amin. Mohon doanya. Dan informasi tadi istiqomah. sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam CNN Indonesia Forward hari ini, spesial podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bu Nari, Merdeka, terima kasih banyak Bu.